Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa, kita akan buat video reaction lagi. Setelah sekian lama kita tidak buat video reaction, hari ini saya akan buat video reaction seputar, ya seperti biasalah, Timnas Indonesia. Dan kali ini kita punya berita baru, yang mana pemain incaran PSSI Luke Fikri akhirnya diproses naturalisasinya. Dan sebentar lagi Luke Fikri akan menjadi WNI dan akan memperkuat Timnas Indonesia. Apakah nanti dia akan bermain di Piala AFF atau Piala Asia, kita belum tahu. Tetapi yang pasti pemain baru akan segera mendarat di Indonesia dan akan segera disumpah. Sekarang masih proses ya Luke Fikri, dan kita tidak tahu ada beberapa pemain lagi yang akan diproses. Dan yang santer terdengar dan yang paling wow sekarang itu satu nama, Luke Fikri, salah satu pemain muda, masih 23 tahun, bermain di Australia. Dan ya dia sudah diproses oleh PSSI dan sebentar lagi akan bermain untuk Timnas Indonesia. So seperti apa tanggapan dan komentar dari netizen? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Apakah pemain ini bisa menjadi solusi lini serang Timnas Indonesia saat ini? Kalau pemain mentah, mendingan gak usah buru-buru dinaturalisasi deh PSSI. Kondisi saat ini, lini serang Timnas Indonesia masih bergantung pada satu orang, yaitu Ole Romeni. Sehingga PSSI dan John Hartman masih mencari solusi untuk menambah daya gedor lini serang Timnas Indonesia. Akhir-akhir ini nama Luke Fikri sempat dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Dan informasi terkini, Luke Fikri sudah menjalin komunikasi dengan pelatih kepala Timnas Indonesia, yaitu John Hartman, untuk segera diproses naturalisasi oleh PSSI. Jangan sampai kayak yang udah-udah nih ya, kayak modelan Jens Streven, Mauro Giostra. Menurut gua masih kurang skillnya, masih mentah. Tapi daripada nggak ada, daripada Sananta. Tapi kan pertanyaannya, apakah Luke Fikri akan menjadi solusi lini serang Timnas Indonesia saat ini? Kita butuh pemain yang siap. Udah nggak bisa lagi tuh kita nunggu, butuh proses. Udah nggak ada lagi tuh ya kayak gitu. Piala Asia itu di awal tahun 2027. Tersisa Januari nanti ya, 8 bulan lagi untuk mempersiapkan Piala Asia. Definisi mentah itu apa sih sebenarnya? Apakah umurnya belum siap, atau kurang skill, atau kontribusi golnya itu kurang? Apakah itu yang dikategorikan sebagai pemain mentah atau seperti apa? Atau ada contoh-contoh lain lah, seperti pemain-pemain Timnas Indonesia lainnya. Siapa? Jens Streven, Mauro Giostra. Kalau kita lihat Luke Fikri memang di Liga Australia ya cukup moncer ini pemain. Dan kalau kita lihat kebutuhan di Timnas Indonesia, beberapa pertandingan terakhir lini depan kita sejujurnya agak kurang. Bukan agak kurang, memang sangat-sangat kurang. Bukan hanya dalam beberapa pertandingan terakhir, mulai dari Ole Romeni datang, kita nyaris hanya mengharapkan Ole Romeni di depan. Kita mau harap siapa? Ramadan Sananta. Kita lihat kemarin di FIFA Series, Ramadan Sananta itu sangat-sangat kurang. Makanya kita butuh pemain baru yang posisinya lebih ke depan, penyerang atau pemain tengah. Kenapa kita butuh pemain depan atau penyerang? Karena di lini depan, lini serang kita sangat-sangat kurang. Kita hanya mengharapkan oleh Romeni. Jadi dengan hadirnya, dengan diprosesnya Luke Fikri, maka saya pikir ini akan bisa menambal ya kebocoran, kekosongan posisi di lini depan. Oleh Romeni itu bisa punya kawan, punya tandem di lini depan. Jadi bisa bersaing ketat begitu kan. Nah, apakah dia mentah atau tidak? Nanti kita lihat di timnas. Apakah dia dipercayakan oleh John Hartman sebagai starter ataupun dimasukkan ke dalam skuad atau tidak? Karena kalau kita lihat dibandingkan dengan pemain-pemain yang lain, memang benar-benar mentah dan ujung-ujungnya mereka ke Liga 1. Kalau Luke Fikri kita lihat dia di Liga Australia itu mainnya bagus. Dan saya pikir karena dia bagus, makanya John Hartman secara langsung bilang ke PSSI, butuh nih pemain, kita harus naturalisasi. Makanya diproseslah sama PSSI. Ya semoga lah dia datang ke timnas bawa angin baru, dan ya kita punya lini depan semakin gacor lah. Karena sebelum Ole Romeni datang,
Sejujurnya kita ya lini depannya biasa-biasa saja. Tapi semenjak ada Ole, lini depan kita jadi bagus. Ditambah lagi kalau Luc Vickery atau Dean Zandbergen itu yang kemarin katanya baru habis selesai hat-trick di Liga 2 Belanda, itu mereka gabung dengan timnas. Oh, luar biasa. Keren kita punya lini depan itu, bro. Breaking news guys, Luc Vickery akhirnya akan menjalani proses naturalisasi oleh PSSI. Oke. Hal ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Pak Sumarji sebagai Ketua PTN Sudah oleh dikonfirmasi, bro. FIFA Goal. Dengan Oke. ini, Luc Vickery diharapkan menjadi amunisi baru lini depan timnas yang selama ini masih seret gol. Oke. Untuk informasi aja guys, Luc Vickery saat ini bermain untuk MacArthur FC Liga Australia dan saat ini sudah mencetak 4 gol dari 21 pertandingan dan di Usia masih posisi muda. aslinya guys, dia itu di sayap kanan guys, tapi dia bisa ditempatkan di posisi depan dan juga di posisi sayap kiri. Dan ini yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia yang saat ini lini depan sangat-sangat krisis sekali guys. Gimana? Oke, kita sebenarnya punya pemain lain seperti Emiliano Jonathan. Cuma Emiliano Jonathan sekarang tuh dia cedera ACL, teman-teman. Jadi dalam waktu dekat ini kita punya FIFA ASEAN Cup dan juga Piala AFF. Mungkin Emiliano Jonathan tidak akan bermain di AFF karena cedera. Kemudian FIFA ASEAN Cup juga Emiliano Jonathan itu tidak akan main karena ya sekali lagi cedera. Nah, siapa nih opsi yang paling pas untuk menggantikan Emiliano Jonathan atau mengisi kekosongan di posisi depan? Ya Luc Vickery. Menurut saya yang paling siap, yang paling masuk akal itu Luc Vickery. Mungkin kita punya nama-nama lain, ada Mauro. Ya Mauro cedera kemarin kan. Ada Jens Raven, tapi Jens Raven itu masih sangat-sangat muda. Ya semua tergantung dari John Hetman apakah nanti dia mau pakai Jens Raven atau Luc Vickery. Kalau proses naturalisasinya itu dipercepat dan dia dipersiapkan untuk FIFA ASEAN Cup atau Piala AFF. Ya kalaupun nanti dia tidak disiapkan untuk itu, bisa jadi dia disiapkan untuk Piala Asia tahun depan. Karena Piala Asia itu di awal tahun 2027, itu Januari nanti. So ya saya pikir dengan diprosesnya Luc Vickery ya akan menambah kekuatan baru lah. Dan mungkin ada nama-nama lain yang mungkin ya tidak terdengar, tapi dalam proses naturalisasi. Kita tunggulah gebrakan dari PSSI. Luar biasa, timnas Indonesia Futsal lolos ke partai semifinal Piala AFF Futsal kali keren, ini bro. setelah berhasil menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan mengoleksi total 6 poin. Di mana hari ini timnas Indonesia Futsal berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor tipis 1-0 dan karena hasil inilah timnas futsal kita memastikan diri lolos ke partai semifinal. Dan yang uniknya pelatih futsal Malaysia itu pusing, masih kalah dari Indonesia yang turunkan pemain pelapis B, alias pemain yang dipakai oleh Hector Souto itu bukanlah pemain inti guys. Dan besok kita akan menghadapi Australia dalam match terakhir penyisian grup. Namun hasil dari pertandingan besok tidak akan berpengaruh apapun karena Australia dan Indonesia telah dipastikan lolos ke partai semifinal. Nah makanya kita saksikan laga timnas Indonesia Futsal melawan Australia besok siang melalui HP. Caranya kalian klik linknya ada di bio profil aku. Setelah itu masuk ke menu nonton bola di sini, pastinya gratis. Oke, jadi kita punya futsal lagi bagus-bagusnya. Apakah kita bisa back to back untuk juara Piala AFF? Ya jawabannya belum tahu. Tapi kalau dilihat dari 2 pertandingan awal di babak penyisihan grup, ya saya pikir wajar lah rasanya kita bilang akan back to back. Walaupun di pertandingan terakhir kita akan lawan Australia, ya tapi hasil dari pertandingan lawan Australia itu tidak akan mempengaruhi posisi Indonesia di klasemen. Kita sudah resmi lolos ke semifinal. Ya, jadi untuk Dikmalai tutorial untuk masuk ke semifinal untuk menang itu ada di channel YouTube-nya Timnas Indonesia Futsal itu. Mau futsal mau sepak bola ada di Indonesia lah. Jadi kita sudah resmi lolos ke semifinal dan Malaysia gagal. Kemarin kita kasih kalah Brunei 7-0 dan juga kasih kalah Malaysia 1-0. Jadi sejauh ini ya kita belum kebobolan lah. Dan Malaysia harus tersingkir dari Indonesia. Padahal Indonesia kasih turun pemain, itu bukan pemain inti. Itu pemain lapis 2 atau lapis 3. Kalau seandainya Indonesia kasih turun pemain-pemain lapis pertama atau pemain utama, itu bukan 1-0 bro. Itu bisa 5-6-0 itu. Nah sekarang pasti kalian belum gini. Kenapa hanya 1-0? Kenapa hanya 1-0? Yang pertama Indonesia kasih turun pemain lapis 2, itu satu. Yang kedua Malaysia bermain bertahan total. Jadi ya kalau kita lawan tim dengan yang paket
taktik itu bertahan total ya sulit untuk mencetak gol. Tapi sayangnya mereka tetap kalah dan keluar juga gitu. Sebuah kabar datang dari Kasihan, Australia sana, di mana hal ini mungkin bisa memperkuat timnas kita, yaitu Oke. dengan naturalisasi pemain baru, boy. Karena pasalnya dikabarkan the 20 years old boy Luke Fikri resmi Oke. akan jalani proses naturalisasi. Oke, keren. Nah, pertanyaannya klub Super League mana yang beruntung? Bukan gitu. Pertanyaannya sebagus apa pemain ini untuk bisa fit dengan skemanya John Herdman? Oke. Mari kita bahas, boy. Berita ini gue dapat dari wawancara Pak Sumarji dengan FIFA Gold yang mengungkapkan kalau misalnya Luke Fikri sudah dalam tahap naturalisasi. Posisi Oke. naturalnya adalah seorang winger kanan, tapi bisa main di wing kiri dan juga di striker. Mungkin mirip-mirip kayak Ole nih cara mainnya Iya, nih. iya, Dulu iya. sekarang bermain di tim namanya MacArthur, boy, yaitu adalah tim papan tengah di liga tertinggi Australia, di mana tim ini di musim ini itu juga sempat bermain di ACL2, tapi mereka harus gugur dari Bangkok United, dan di mana Fikri ini itu bermain reguler di tim ini dengan total kontribusi 6 gol dan 3 assist selama 27 pertandingan. Kalau tanggapan dari gue sih ini oke-oke aja, boy. Ya emang bukan grade A selevel Jai, selevel Dik, selevel Verdong gitu, enggak. Dan kekhawatiran saya ini kan dekat benuanya, nanti tinggal nyebrang doang dan tiba-tiba welcome gitu. Takut banget, boy, kalau masih belia-belia gini, takut banget jujur. Tapi kalau kita ambil dari sisi positifnya, ini pemain itu main reguler di Liga Australia, yang dimana dulu Al Clemmer nggak bisa lakuin. Ya harusnya di sini Fikri ini grade-nya ada di atas itu. Dan lagi doi umurnya masih 20 tahun. Ini prospek yang lumayan jangka panjang. So kalau Ya betul, ini prospek jangka panjang, pemain masih muda. Dia tidak hanya digunakan untuk AFF atau Piala Asia. Mungkin bisa jadi kalau tidak cedera, tidak ada kendala lain-lain, pemain-pemain muda seperti Luke Fikri ini bisa diproyeksikan untuk kualifikasi Piala Dunia, atau kalau kita lolos Piala Dunia mereka bisa dipakai. Apalagi pemain-pemain yang punya tipikal permainan itu bisa bermain di mana saja di lini depan. Ya saya rasa itu akan sangat-sangat berguna dan sangat-sangat dibutuhkan oleh John Herdman, yang menurut saya sangat visioner lah pelatih ini gitu kan. Dan nanti kita lihat ya seberapa cepat proses naturalisasinya. Kalau cepat berarti dia dipersiapkan untuk Piala AFF atau FIFA ASEAN Cup. Nanti kita lihatlah prosesnya dari PSSI seperti apa. Karena saya rasa ini tidak terlalu lama lah. Karena memang ya tidak seperti Malaysia, pemainnya itu abal-abal dan dipalsukan dokumennya. Kalau ini ya benar-benar orang Indonesia nih, punya garis keturunan Indonesia dan bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira begitulah. Kalau kemarin banyak yang menganggap langkah Malaysia keluar dari AFC itu cuma emosi sesaat, sekarang narasinya mulai berubah. Woi. Pelan-pelan tapi pasti, mereka mulai membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar protes. Ahai. Dan kali ini, klaim yang dilempar ke publik gak tanggung-tanggung. 4 negara Asia disebut sudah resmi bergabung ke dalam NAFC, federasi baru yang digagas Malaysia. Bukan cuma 1 atau 2, tapi langsung Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, dan yang paling bikin orang mengernyitkan dahi, India. Sebuah nama yang secara ukuran pasar dan potensi jelas bukan kaleng-kaleng. Apakah berita ini betul atau tidak? Yang penting di sini Malaysia tidak ikut Piala Asia. Jadi kalau mereka mau protes ke sana kemari juga percuma. Silahkan, toh mereka tidak berguna juga di Asia ini. Khusus untuk sepak bola ya. Kenapa saya berani bilang begitu? Yang pertama, mereka untuk Piala Asia saja mereka pakai pemain ilegal, ya kan? Yang kedua, mereka itu tidak lolos, ya. Jadi ngapain harus protes-protes buat federasi baru dan lain sebagainya? Tidak penting mau buat federasi baru ke mau buat tandingan apapun, percuma. Karena memang tetap mereka tuh negara kecil yang tidak pernah bisa menang. Kemarin saja dihantam sama Vietnam itu berapa? 3-1. Bayangkan 3-1. Awalnya kan mereka sombong 4-0 toh, karena pakai pemain-pemain naturalisasi ilegal. Nah setelah pemain naturalisasi ilegal itu tidak main lagi, yang 7 orang itu tidak main, kelihatan aslinya hancur sehancur-hancurnya. Disikat, dihajar, dibantai sama Vietnam. Jadi begitulah kualitas dari negara tetangga kita. Berbeda dengan kita yang memang kalau naturalisasi pemain itu pemainnya punya darah Indonesia. Dan kemarin ada yang protes, ada yang bilang FIFA harusnya selidiki pemain-pemain Indonesia yang
terkena masalah soal izin kerja di Belanda atau paspor lah. Yaitu persoalannya berbeda. Persoalannya itu bukan dokumen palsu. Dean James, Justin Hubner, Nathan Joaon, Tim Gapens itu bukan soal dokumen palsu, tapi izin kerja. Ya, jadi untuk netizen Malaysia, ya oknum-oknum lah kemarin yang minta supaya Indonesia pemain-pemainnya itu diselidiki, ya. Apalagi yang bermain di Belanda harus diselidiki karena ya kok bisa begitu ada kendala soal izin kerja, apakah ada pemalsuan? Tidak ada pemalsuan. Ya, sekali lagi ditegaskan tidak ada pemalsuan dokumen di 4 pemain itu. Yang ada mereka itu bermasalah soal izin kerja. Ya, catat baik-baik, izin kerja bukan dokumen palsu. Jadi jangan dipelintir ke sana kemari ya, saudara-saudara ya. Dan itulah timnas kita, hebatnya luar biasa. Walaupun kita belum bisa ke Piala Dunia dan permainannya masih banyak yang harus benahi lah. Tapi tidak apa-apa. Segala sesuatu butuh proses. Kita harus proses terus-menerus. Sob, seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.